Halo saudara, bagaimana kabarnya? Doa dan harapan kami semua di studio, saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan seperti biasa hari ini saya ditemani oleh sahabat kita, narasumber kita semua. Bagaimana dengan Pak Warno hari ini, apa kabarnya? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Kasih? Saya juga baik, sehat. Sehat, puji Tuhan. Saya juga baik. Iya. Ya, nah kali ini kita akan membahas nih tips-tips bagaimana mengungkapkan perasaan tanpa menyakiti pasangan. Nah, kalau kita seperti biasa di rumah, kita berharap suami kita atau pasangan kita atau istri kita mengungkapkan perasaan itu perasaan kasih, perasaan sayang, ya, perasaan apa ya, istilahnya dimiliki gitu ya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Perasaan yang diungkapkan itu perasaan yang menyakitkan, melukai gitu Pak Warno ya. Kadang-kadang kan kita lepas kontrol. Ya, ada konflik, ada apa gitu ya. Yang terbersih, yang terungkap itu perasaan emosi. Belum lagi menyakitkan gitu ya. Nah, kita akan membahas sebuah tema mengungkapkan perasaan kepada pasangan tanpa menyakiti nih sekarang ini. Nah, bagaimana menurut Pak Warno dan Bu Kasih nih, Pak Warno dulu mungkin ya. Menurut Pak Warno bagaimana jika pasangan kita mengungkapkan perasaannya itu dalam perasaan yang marah, kesal, atau bahkan menyakiti. Nah, bahkan sampai KDRT atau pakai fisik gitu. Gimana? Awal-awalnya sayang gitu ya. Iya, benar itu seringkali terjadi demikian ya. Ketika dalam rumah tangga kan perasaan ini apa itu namanya, ada saatnya senang, tapi ada saatnya juga jengkel, kesal. Tapi yang kita ajak ngomong ini kekasih kita, istri kita, atau suami kita. Nah, itu yang menjadi masalah. Iya. Nah, yang dimaksud dengan tadi itu mengungkapkan perasaan tanpa menyakiti. Nah, kalau kita bicara tentang apa namanya menyakiti, itu dalam bentuk kekerasan misalnya. Memang ada kekerasan apa itu verbal. Iya. Misalnya mengungkapkan dengan kata-kata tajam sekali. Mengungkapkan dengan kasar dan mengungkapkan dengan apa namanya menjelek-jelekan gitu loh. Nah, itu kekerasan secara verbal. Nah, ada juga kekerasan secara fisik. Secara fisik ya pasti langsung pok. Apa itu ya? Itu kekerasan secara fisik yang bisa dilakukan. Nah, ketika mengungkapkan perasaan tanpa menyakiti itu memang bagus. Tapi manusia ini masalahnya Emosi. Masalahnya manusia itu perasaannya kan apa namanya nggak sadar gitu ya. Maunya sih baik-baik, tiba-tiba langsung ngomong ngegas gitu. Dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu yang kita apa namanya sadari bahwa kekerasan itu memang tidak baik. Iya. Nah, kalau kekerasan itu terjadi, nah itu akan menimbulkan konflik dalam hubungan suami istri. Nah, itu seringkali terjadi. Iya. Jadi tiba-tiba ada serangan tanda kutip ya, langsung tuks. Nah, kata-kata itu kalau ada kebencian dari dalam, itu akan memilih kata-kata yang tepat untuk menyerang. Sehingga yang diserang itu langsung klepak-klepak. Iya, kalau klepak-klepak. Kalau balik menyerang. Ya, itu masalahnya ya. Maunya begitu, tidak ada balik menyerang gitu ya. Baik suami atau istri. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, dengan begitu maka akan menjadi menyakiti. Iya. Dan itu jangan sampai terjadi harusnya. Betul, menarik ya apa yang dipaparkan Pak Warno. Kadang-kadang kita istrinya umpama suaminya sepatah dua kata, istrinya yang berpatah-patah kata gitu ya. 10 kalimat yang muatannya itu berharap penuh dengan balasan yang setimpal gitu ya. Nah, ini kalau menurut Bu Kasih nih,
mengungkapkan isi hati, perasaan itu saling menyakiti antara suami istri. Bagaimana menurut Kasih? Iya, saya pikir gini, kalau kita sebagai pasangan itu sudah punya cara untuk menyampaikan perasaan kita dengan cara menyakiti, ya bisa dipastikan bahwa konflik yang terjadi itu bukannya reda, malah makin memanas gitu ya. Dan tentunya rekonsiliasinya juga tidak bisa terjadi dalam 1-2 jam gitu ya. Bisa saja sampai berhari-hari ya, meskipun istri misalnya nih ya masih tetap melayani suaminya, tetapi dalam hatinya tuh dongkol, jengkel, masih marah gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya menyakitinya itu disertai dengan kekerasan fisik ya, gitu ya. Jadi saya pikir dalam sebuah hubungan sebagai pasangan istri itu, suami istri itu kita memerlukan rasa aman terhadap pasangan kita. Tapi kalau sudah sampai ke kekerasan fisik, wah rasa amannya pasti mulai hilang gitu ya. Jadi meskipun si pelakunya sudah meminta maaf begitu, tapi tidak akan bisa menghilangkan luka yang sudah ada. Betul, memang ternyata mengungkapkan perasaan pada pasangan dengan menyakiti itu efeknya itu tidak sesederhana yang kita pikirkan gitu ya. Bagaimana menurut Pak Warno melihat hal ini? Iya, memang akhirnya apa itu terjadi, orang yang kita sakiti itu jadi korban. Ya, jadi ada perasaan itu apa namanya, rasa trauma gitu kan, takut, terus apa itu namanya, kehidupannya suami istri itu tidak lagi harmonis. Nah, itu akibatnya, korbannya yang terjadi. Oleh karena itu kita melihat bahwa korban-korban seperti itu jangan sampai terulang lagi gitu ya. Jangan sampai terulang lagi. Nah, karena akan menimbulkan suami dan istri itu takut, cemas, ragu, kan begitu ya? Iya, kan apa namanya, misalnya suami sebagai tempat curhat lah, tempat berbagi kasih, tukar pikiran, akhirnya takut tuh. Iya, apalagi kalau kata-kata itu terus menerus diulang-ulang. Hari ini kata-kata itu muncul lagi. Hari ini kata-kata itu muncul lagi. Nah, itu akan tambah tersimpan di dalam hatinya. Akan apa namanya, traumanya itu terlalu mendalam. Nah, oleh karena itu kita perlu menghilangkan perasaan atau menghilangkan kata-kata kasar tadi yang menyakiti pasangan kita. Ya, memang kadang-kadang sesuatu terjadi itu kepada kita secara mendadak menyerang ke kita, apalagi dengan perkataan-perkataan yang tajam itu tadi ya. Kita tentu spontan nggak bisa menahan diri. Kita pasti emosi langsung tanpa berpikir panjang gitu ya. Kadang-kadang bisa menyakiti pasangan baik psikis maupun fisik gitu ya. Nah, ketika emosi meledak, menurut Bu Kasih gimana nih? Ya, sebenarnya banyak pasangan ya, suami istri itu pasti ingin mengasihi gitu ya, mengasihi pasangannya, bukan menyakiti ya. Namanya juga orang yang kita sayang, orang yang kita cintai, berarti kita memberikan sesuatu yang merasa dia dicintai, merasa dia disayangi gitu. Tapi ya kembali lagi ya, yang namanya manusia kadang-kadang kita tidak bisa mengelola ya, mengelola emosi kita dengan baik, sampai pada akhirnya ya lepas kontrol gitu ya, pas ada konflik dengan pasangan kita. Nah, di sini dalam pembahasan kita ini kita bisa belajar, lebih tepatnya itu kita bisa berlatih bagaimana kita bisa mengelola emosi kita gitu ya. Karena Tuhan sudah kasih kita tubuh yang luar biasa nih, dimana tubuh kita ini bisa memberikan alarm ke kita ketika kita merasa bahwa kita akan marah nih. Pasti ada tanda-tandanya gitu kan. Nah, bisa seperti apa, detak jantung kita berdetak lebih cepat gitu ya. Kemudian otot kita mulai menegang, dan kemudian ada hasrat untuk bisa mengakhiri konflik ini dengan cara menghardik lah, atau berteriak dengan keras lah. Ya, jadi kalau kita sudah punya tanda-tanda seperti itu dan kita sudah kenali, maka kita sebisa mungkin berusaha untuk menahan ya, menahan diri sehingga tidak lepas kontrol. Saya pikir seperti itu. Betul. Ini cara-cara praktis nih Pak Warno ya. Disampaikan oleh Bu Kasih tadi. Alarm dalam tubuh kita, kita yang bisa mengendalikannya.
Nah, kita ketika mengungkapkan perasaan kepada pasangan kita, tentu kita harus lebih dulu berpikir sebelum bertindak gitu ya. Supaya apa yang dilakukan itu tidak menyakiti. Gimana Pak Warno? Yeah. Melihatnya. Yes. Bener nggak yang dibilang Bu Kasih? Iya, betul sekali itu. Jadi, tapi kita kadang-kadang kan sudah disakiti gitu, rasanya ini panas ini kepala ini sampai ubun-ubun. Mukanya merah. Iya. Merah gitu ya. Terus kemudian dada itu terasa mendidih. Ya, perasaan ini pribadi, pengalaman pribadi. Ya gitulah, pribadi dan kita semua perasaan itu terungkap begitu ya. Nah, ketika seperti itu, pikiran sudah sepaneng, ya, tegang gitu. Coba kita belajar meredakan semuanya itu. Dengan meredakan itu ya kita misalnya kita melakukan apa itu namanya nafas yang panjang. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang. Buang lagi. Tarik nafas lagi. Buang lagi. Dan itu harus kita lakukan ya supaya tidak panas terus. Terus bisa juga sih kita keluar gitu. Kan biasanya orang itu kalau sudah itu sumpek di rumah, ya keluar, ambil waktu aja. Entah jalan-jalan, entah kemana. Pulang sumpek lagi. Tapi itu untuk meredakan. Ya. Tapi kan kalau di situ kan sumpeknya nggak berhenti meredakan gitu. Kita keluar, tapi jangan sampai keluarnya itu Nggak pulang-pulang. nggak pulang-pulang. Minggat itu Pak. Kalau nggak pulang-pulang ya itu lain ya. Kalau nggak pulang-pulang itu lain. Jadi kita harus mengambil waktu sejenak ya dan ngurus-ngurus dada itu penting sekali. Nah di sini kita belajar itu meredakan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi harus kita meredakan. Seperti ketika Kain ya, ingat peristiwa Kain sebelum membunuh Habel, Tuhan peringatkan itu ya, yaitu dikatakan mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Itu kan terjadi ya dalam kitab Kejadian itu. Nah itu mengingatkan supaya panas hati semua itu harus diredakan. Pengalaman praktis ini ya. Nah, cukup menarik. Iya. Tarik nafas, buang Ya, gitu ya. Salah. Ya, saya menangkap bahwa sikap untuk menyadarkan diri itu ketika perasaan bekerja itu untuk mendorong menyakiti itu tidak ada lagi. Artinya pada saat kita emosi yang sedang meledak-ledak, kita tahu alarmnya, kita keluar, kita seperti yang Pak Warno bilang tadi. Ya, menurut Bu Kasih gimana? Bener nggak ini? Atau punya pengalaman sendiri? Waktu emosi dengan suami bagaimana? Apa piring melayang? Iya, memang kesadaran diri itu penting ya. Kesadaran diri itu penting. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita ketika kita sudah merasa nih bahwa konflik akan terjadi gitu kan. Dan seperti tips yang sudah disampaikan Pak Warno, saya pikir itu perlu juga ya untuk kita bisa menenangkan diri, menghindari konflik yang lebih besar lagi gitu ya. Dan perlu kita ketahui bahwa mengontrol diri itu bisa dilatih gitu ya. Jadi kita bisa punya kekuatan untuk bisa mengontrol diri kita. Dan tentunya kalau bisa bicara dengan pengalaman pribadi saya juga, salah satu cara mengontrol diri itu kehadiran anak-anak itu memang sangat penting betul. gitu ya. Jadi ketika misalnya kita udah mulai berdebat nih ya, dan kemudian situasi mulai memanas, ada anak-anak di situ, mau nggak mau kita harus kontrol cara berbicara kita ya. Karena apa? Nanti anak-anak pasti ikut gitu kan. Anak-anak pasti meniru apa yang kita sampaikan ketika kita berteriak, bicara kasar. Ya pada akhirnya anak-anak bisa ikut gitu kan. Nah salah satunya itu. Dan kemudian cara mengontrol diri yang lain lagi, tentunya kita berkaca pada firman Tuhan gitu ya. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya memang kalau secara badani, kadang-kadang kita lelah ya, terbatas. Apalagi kalau terus-menerus begitu ya. Kadang kita mulai bosan dengan sikap pasangan kita gitu ya, terbatas kita. Tapi kembali lagi ketika kita mau melatih diri kita di dalam doa,
di dalam iman kepada Tuhan, maka itu bukan hanya berguna untuk saat ini, tetapi juga berguna untuk ke depan ketika kita terus menjalani hari-hari kita bersama dengan pasangan kita. Jadi dengan kekuatan iman, kekuatan doa kita, itulah yang akan memberikan kita dorongan untuk bisa mengontrol diri kita dengan kesadaran penuh, bisa mengelola emosi kita. Bagus sekali. Cukup menarik ya perbincangan kita kali ini, dan juga pemirsa di rumah. Dan memang kita dalam kehidupan tidak lepas dari soal perasaan. Baik itu perasaan senang, dikasihi, perasaan sukacita, namun di dalamnya juga ada perasaan emosi, perasaan sakit hati, cemburu atau marah gitu ya dengan pasangan. Tapi bagaimana kita mengungkapkannya dengan kita mengontrol diri kita supaya tidak ada yang tersakiti. Dan semoga perbincangan kita menjadi berkat, dan sampai ketemu lagi di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera.